今夜は本当に月が綺麗。よう。Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Konosuba. Anime ini menceritakan seorang remaja hikikomori atau seorang wibu nolep bernama Sato Kazuma yang kesehariannya tidak lain adalah bermain game atau menonton anime. Namun meski sudah memutuskan untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain, Kazuma masih memiliki hati nurani terlihat ketika ia rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan seorang gadis yang hampir tertabrak truk. Dan oleh sebab itu pula, Kazuma tak langsung terlahir kembali seperti biasa, melainkan ia bertemu dengan sosok dewi bernama Aqua, memberinya pilihan untuk hidup kembali di dunia isekai serta mengemban misi untuk mengalahkan Raja Iblis. Lantas, bagaimanakah petualangan Lord Kazuma di dunia entah berantai itu? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! Di awal scene, terlihat sang MC sedang melakukan persiapan untuk pergi keluar, di mana remaja itu bukan mau berangkat sekolah ataupun olahraga pagi, melainkan berniat membeli suatu benda limited edition yang tujuannya berangkat pagi-pagi adalah untuk menghindari antrian sekaligus agar tidak bertemu banyak orang. Dan ketika Kazuma berhasil mendapatkan benda incarannya, remaja itu sempat berpapasan dengan seorang gadis, tapi yang membuat Kazuma kaget adalah sang gadis tak menyadari kedatangan sebuah truk saking asik bermain dengan ponselnya. Ketika tersadar, Kazuma sudah duduk di sebuah kursi entah di mana, yang tak lama kemudian muncul seorang gadis mengklaim dirinya sebagai sosok dewi bernama Aqua, memberitahu kalau Kazuma sudah mati dan berencana akan direinkarnasi ke sebuah dunia lain. Tapi sebelum membahas apa yang harus Kazuma lakukan setelah sampai di sana, Aqua selaku dewi malah menertawakan remaja tersebut karena bisa-bisanya tewas akibat syok saat hendak menyelamatkan seorang gadis dari traktor yang dikira adalah sebuah truk. Dan tak hanya sampai di situ, yang membuat tawa Aqua semakin menjadi-jadi adalah saking syoknya Kazuma malah ngompol di celana, dan dokter serta para perawat yang memeriksa tubuh Kazuma juga ikut tertawa melihat kondisi pasien mereka kali ini. 現在あなたの家族が病院に駆けつけ、その死因に家族さえも思わず吹き出し。やめて Kembali ke topik, Aqua selaku dewi kembali menjelaskan peran Kazuma adalah harus mengalahkan Raja Iblis serta membawa perdamaian pada dunia tersebut. Maka dari itu, Kazuma akan diberikan privilege, yakni bebas memilih skill atau senjata yang tentunya OP agar memudahkan Kazuma menuntaskan misinya. Nah, dari sini tentunya pilihan untuk bereinkarnasi ke isekai merupakan sebuah pilihan yang tepat, apalagi dengan basic Kazuma yang seorang gamer, tentunya ia tidak akan mengalami culture shock dari dunia barunya tersebut. Namun ketika tengah memilih skill atau senjata dengan teliti, lagi-lagi Aqua kembali mengajak Kazuma untuk buru-buru karena sejak dari awal ia tidak pernah menaruh harapan pada seorang wibu. Sehingga akibat sakit hati dengan ucapan Aqua, Kazuma pun memilih sang dewi untuk dibawa ke isekai. 異世界に持っていけるものだろう。そうそう。じゃあ、あんた。それじゃ魔法陣から出ないように立ってって今なんて言ったの？ Umumnya, membawa seorang dewi ke isekai adalah hal yang mustahil, tapi entah kenapa pada kejadian kali ini permintaan Kazuma berhasil terpenuhi, terlihat ketika turun seorang dewi lain bernama Eris yang akan menggantikan tugas Aqua sampai mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis nanti. 女神ならその神パワーとかでせいぜい俺をライバン。 Setibanya di isekai, Kazuma bersama Aqua dipindahkan ke kota permulaan bernama Axel, di mana kota tersebut adalah sebuah kota damai jauh dari konflik.
Dan bagi Kazuma yang seorang gamer tentunya sangat merasa bersemangat ketika melihat sebuah dunia berbau fantasi seperti game yang biasa ia mainkan. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan Aqua yang terus merengek ingin pulang, apalagi ia tidak bisa kembali sebelum mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis. Nah, bagi seorang gamer seperti Kazuma, di situasi seperti sekarang, pertama-tama mereka harus pergi ke guild untuk mengumpulkan informasi sekaligus mendaftarkan diri sebagai petualang. Namun kendala lagi-lagi muncul ketika sang resepsionis meminta biaya pendaftaran, mana lagi Kazuma bersama Aqua tak memiliki uang sepeser pun. Namun untungnya, tak jauh dari mereka duduk, ada seorang pendeta dan Aqua bermaksud meminta uang pada sang pendeta dengan mengatasnamakan dirinya sebagai Dewi Aqua. 何時もし私の信者ならばお金を貸してくれると助かります。エリス教徒なんですが。ほら、エリス様のご加護ってやつだ。Singkat cerita, setelah memiliki uang pendaftaran, Kazuma bersama Aqua pun melakukan pendaftaran, dan seperti anime isekai lainnya, pertama-tama Kazuma diminta memegang sebuah bola kristal yang bertujuan mengukur statistik, kemampuan atau skill lainnya. Namun ekspektasi Kazuma yang membayangkan akan menggemparkan seisi guild harus kandas, karena hasil yang ia dapat sama seperti umumnya kecuali memiliki poin keberuntungan yang tinggi sehingga lebih disarankan menjadi pedagang ketimbang petualang. 全てのステータスが大幅に平均値を超えてますよ。いきなりアークプリストなんてとんでもないですね。そういうイベントは俺に起こるんじゃ。さあ、今日から冒険者生活よカズマ。 Lantas, meski kini berstatus sebagai petualang, masalah utama Kazuma bersama Aqua yang tak memiliki uang masih belum berubah, sehingga demi mengumpulkan uang agar dapat membeli perlengkapan dasar, Kazuma pun harus kerja banting tulang setiap hari bersama Aqua sebagai buruh konstruksi, termasuk tidur di kandang kuda yang tentunya jauh dari kata layak. Tapi setelah beberapa saat menabung pendapatan, akhirnya mereka pun bertekad untuk mengambil sebuah quest. こうして本当に一から俺たちの冒険が改めて始まった。 Keesokan harinya, setelah melakukan persiapan, quest perdana yang dipilih oleh Kazuma serta Aqua adalah membasmi 5 ekor katak raksasa dengan batas waktu selama 3 hari. Dijelaskan sesuai namanya, katak raksasa adalah sebuah katak yang berukuran besar di mana monster itu kerap memangsa hewan ternak, bahkan tak jarang sang peternak itu sendiri. Namun meski dikategorikan sebagai monster, daging katak raksasa memiliki tekstur yang lembut sehingga juga kerap dijadikan sebagai hidangan lezat di atas meja makan. Kembali ke quest Kazuma, terlihat remaja itu tengah kewalahan menghadapi sang monster, sementara Aqua hanya bisa tertawa melihat rekan satu timnya tersebut tengah kesusahan, di mana sang Dewi Sabelang itu meminta Kazuma untuk menghormatinya mulai sekarang apabila ingin dibantu. Dan tentu Kazuma pun tanpa panjang lebar langsung menurut, tapi bukannya fokus terhadap monster yang ada di depan, Aqua justru mengoceh panjang lebar yang membuat Dewi itu pun akhirnya diserang oleh sang monster dan malah berujung harus diselamatkan oleh Kazuma. 赤を食ってる間、カエルが動けなくなってて助かった。 Lantas dengan tubuh berlumuri lendir katak, Aqua yang kesal merasa telah dinodai oleh monster pun berniat menggunakan kekuatan dewinya untuk melakukan serangan balasan. Tapi sanggupkah seekor katak menahan murka dari seorang dewi? 神の力、思い知れ、ゴッドブラー。 Kemudian malam harinya dengan sambil menikmati katak yang berhasil mereka kalahkan, Aqua pun mengajukan ide untuk merekrut seorang member baru karena misi kali ini dirasa terlalu berat untuk petualang pemula seperti mereka. Dan meski Kazuma juga merasa demikian, namun siapakah yang mau bergabung dengan grup pemula seperti mereka? Belum lagi poster perekrutan member buatan Aqua mensyaratkan petualang berlevel tinggi serta lebih terdengar seperti bisnis MLM. このパーティーに入ってから毎日がハッピーですよ。アクア様のパーティーに入ったおかげで病気が治ってモテモテになりました。採用条件、上級職の冒険者に限ります。 Seperti yang bisa ditebak, tak ada satupun petualang yang tertarik untuk bergabung, terkecuali seorang gadis ala yang mengaku dirinya sebagai seorang penyihir ledakan bernama Megumin. Lalu demi menguji kemampuan gadis tersebut, mereka pun kembali ke tempat di mana monster katak berada. 黒よ
より黒く、万象等しく怪人に騎士、深淵より来たれ。エクスプロージョン。 Faktanya, semua skill point yang dikumpulkan Megumin telah dialihkan guna meningkatkan kekuatan sihir ledakan, di mana sebagai ganti mendapat kekuatan penghancur yang dahsyat, Megumin hanya dapat menggunakan sihir tersebut sebanyak 1 kali dalam sehari. Dan setelah menggunakan sihir itu, tubuh Megumin tidak dapat bergerak untuk sementara, sehingga otomatis hal itu membuat gadis tersebut ikut menjadi beban baru setelah Aqua. Alhasil, merasa Megumin sama tidak bergunanya seperti Aqua, Kazuma berniat untuk batal merekrut gadis penyihir tersebut setelah membagikan hasil dari quest kali ini. Namun secara tak sengaja, gadis lokal yang mendengar kalau Kazuma hendak meninggalkan seorang gadis dengan kondisi berumuran lendir, otomatis langsung membuat salah paham sehingga momen itu pun dimanfaatkan Megumin agar Kazuma tidak jadi meninggalkannya. 分かった。これからもよろしくだ。殺すば。 Malam harinya di guild, Kazuma yang merasa pekerjaan sebagai petualang tidak sesuai dengan hasil yang didapat pun bingung apakah ia sebaiknya beralih profesi atau tetap lanjut. Namun di waktu yang sama, datang seorang gadis petualang cantik bernama Darkness, mengaku dirinya memiliki job sebagai crusader dan tertarik dengan poster perekrutan Kazuma. クルセイダーを生業としているものだ。ぜひこの私をパーティーに。 Merasa ada yang janggal dengan sikap Darkness yang nafasnya tiba-tiba terengah-engah saat mendengar kronologi misi pembasmian katak, insting Kazuma yang sebelumnya terpaksa harus menerima member ampas langsung sadar kalau ada sesuatu yang janggal dari kesatria wanita di depannya. Namun karena belum bisa memastikan hal apakah itu, Kazuma pun mencoba menolak secara halus, yang sayangnya bukan menyerah setelah mendapat penolakan. Hal tersebut justru semakin membuat Darkness kian bersemangat untuk bergabung. いや、それこそ毎回モンスターに捕食されて。むしろ望むところだ。あ？こいつも性能だけでなく中身までダメな系だ。 Keesokan harinya saat sedang membahas skill point bersama Megumin di guild, remaja itu bingung bagaimana cara menggunakan skill point karena di status Kazuma sama sekali tidak ada skill yang tersedia. Dan menurut Megumin, Kazuma harus pernah melihat skill yang ingin dipelajari terlebih dahulu, maka setelah itu baru ia bisa memilih ingin mempelajari skill atau tidak menggunakan skill point tersebut. Dan tentu Kazuma juga bisa memilih untuk menjadi penyihir dengan mempelajari sihir ledakan milik Megumin, tapi sepertinya remaja itu jadi kurang tertarik setelah melihat efek samping penggunaan sihir tersebut. Lantas, di saat bingung dengan skill apa yang harus dipelajari, mendadak datang Darkness bersama seorang gadis bernama Chris, di mana seperti yang bisa kalian duga, Darkness bermaksud kembali ingin menawarkan diri untuk bergabung ke dalam party, yang spontan langsung ditolak oleh Kazuma. 私をあなたのパーティーに入れ。お断りします。即断だと。あれ、この人喜んでる。危険だ。 Akan tetapi berbeda tujuan dengan Darkness, Chris di situ hanya sekedar menemani temannya saja, di mana ketika mengetahui kalau Kazuma sedang bingung harus belajar skill apa, Chris dengan baik hati bersedia mengajari Kazuma skill pencuri miliknya tanpa mengetahui konsekuensi dari ucapannya barusan. Karena berawal dari sinilah julukan Lord akan disematkan pada seorang Kazuma. Berpindah ke tempat praktek, daripada menjelaskan secara berbelit-belit, Chris langsung mempraktekkan skill bernama Steal tersebut. Di mana secara gampang, Steal merupakan skill untuk merebut benda yang ada pada lawan secara random, dan keberuntunganlah yang mempengaruhi efektivitas dari skill tersebut. Nah, setelah melihat bagaimana skill itu bekerja, Chris pun menantang Kazuma untuk melakukan Steal pada dirinya, dengan hadiah utama adalah belati sihir seharga 400.000 eris, dan jika kurang beruntung, Kazuma hanya akan mendapatkan batu kerikil yang memang sengaja Chris siapkan guna mengurangi persentase keberhasilan Kazuma. Tapi apakah kalian bisa menebak benda apa yang nantinya berhasil di-steal oleh remaja itu? Nanda kore? Oh!
Ya, bukan berarti bukan uang, Kazuma berhasil mendapatkan hadiah jackpot berupa sebuah sempak. Yang kejadian itu otomatis membuat Darkness semakin yakin kalau Kazuma adalah sosok yang brutal dan tak kenal ampun. Serta tak luput kembalinya ke guild, Kazuma pun mengabari Aqua bersama Megumin kalau dirinya telah berhasil mempelajari sebuah skill baru, bahkan langsung mempraktekannya kepada Megumin. Lagi-lagi untuk kedua kalinya, Kazuma berhasil mendapatkan jackpot, tapi hal tersebut spontan memunculkan pandangan sinis dari para wanita ke arah Kazuma. Oke, kesampingkan dulu hal itu, di mana Aqua serta Megumin yang baru pertama kali bertemu dengan Darkness langsung menyarankan Kazuma untuk menerima sang kesatria wanita bergabung ke dalam kelompok mereka. Namun berhubung pemikiran Kazuma masih belum berubah, remaja itu pun kembali bermaksud menolak secara halus, kali ini dengan menakuti Darkness jika ia sampai ditangkap oleh monster atau iblis. Tentu Kazuma tak akan tega apabila harus menyaksikan rekannya mendapat siksaan. Tapi bukannya takut atau mengurungkan niat, Darkness justru malah menjadi semakin bersemangat, terlebih ketika ia membayangkan siksaan macam apa yang akan ia terima. Di waktu bersamaan, mendadak muncul sebuah misi darurat di mana semua petualang diharap berkumpul di pintu gerbang karena mereka harus menghadapi pasukan kubis yang ingin bermigrasi. Ya, kubis yang merupakan sayuran ternyata bisa terbang di dunia isekai, yang mana karena tak mau begitu saja dimakan oleh manusia, saat musim panen tiba, para kubis kerap bermigrasi melewati berbagai tempat sampai akhirnya membusuk di tanah entah berantah. Oleh sebab itu, daripada mubazir, para petualang pun bertugas menangkap kubis sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, meski hanya dipandang sebagai sayuran yang tak berbahaya, tetap saja para petualang kewalahan jika harus melawan kubis yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika ada beberapa petualang yang mulai tumbang, muncul Darkness menggunakan tubuhnya sebagai perisai demi melindungi para petualang yang ada di belakang. Dan meski disoraki oleh petualang lain sebagai penyelamat, tapi Kazuma menyadari sebuah hal lain, yakni Darkness yang kelihatan senang saat menerima pukulan, terutama jika sambil dilihat oleh banyak orang, sehingga dari kejadian kali ini Kazuma pun akhirnya yakin kalau Darkness adalah seorang masokis. こいつあれだ。ただのド M だ。改めてこれからよろしく頼むぞ。 Berkat quest mengumpulkan kubis kemarin, Kazuma pun berhasil naik level sekaligus mempelajari sebuah skill baru bernama Create Water, yang sesuai namanya adalah sebuah skill untuk menciptakan air meski hanya segelas. Namun kesampingkan dulu hal tersebut, di mana fokus perhatian lebih tertuju pada Aqua yang sedang ribut dengan resepsionis guild, perkara kebanyakan sayur yang dikumpulkan Aqua pada misi kemarin bukanlah kubis melainkan selada. Sehingga karena sudah terlanjur berhutang pada pihak ilegal sebab mengira akan mendapatkan banyak keuntungan, pada akhirnya Kazuma yang terpaksa harus melunasi hutang Dewi Sabrang tersebut. うるさいダメ神というか、いい加減この金で馬小屋生活を脱出するんだよ。そりゃあカズマも男の子だし、たまに夜中隣でゴソゴソするけど。わかった、よしわかった、勝つやるから黙ろうか。このすば Selain itu, uang hadiah quest Kazuma kemarin juga digunakan untuk membeli perlengkapan petualang yang ketika mereka sudah semangat ingin menyelesaikan quest, terutama Aqua yang menyarankan untuk mencari misi dengan bayaran tertinggi, ekspektasi mereka harus kandas ketika yang tersedia hanya quest berbahaya untuk petualang berlevel tinggi akibat kedatangan salah seorang petinggi Raja Iblis yang sedang berada di kota, sehingga hal itu pun menyebabkan kebanyakan monster berlevel rendah lebih memilih untuk bersembunyi. Alhasil, karena tak ada yang bisa dilakukan untuk sementara, masing-masing dari mereka pun sibuk dengan kegiatan sendiri, seperti Darkness pulang ke rumah untuk berlatih, Aqua mencoba bekerja sambilan, sementara Lord kita dimintai tolong oleh Megumin untuk menemaninya berlatih sihir ledakan. Karena seperti yang diketahui, sesaat setelah menggunakan sihir tersebut, tubuh Megumin tidak dapat bergerak, maka tugas Kazuma adalah untuk menggendong gadis tersebut pulang ke rumah. Nah, untuk targetnya sendiri, mereka tak sengaja menemukan sebuah kastil terbengkalai jauh dari kota, sehingga tentu tak akan ada yang komplain jika tempat tersebut terkena sihir ledakan. Sehingga dimulailah proses latihan Megumin selama beberapa waktu ke depan, yang mana tak lepas sehari pun bagi Megumin untuk terus membombardir kastil tersebut, tak peduli cuaca sedang panas,
saat hujan sedang lebat atau ketika salju menumpuk sekalipun. Sehingga karena saking sering melihat bentuk ledakan yang bervariasi, Kazuma pun berperan menjadi penilai dari sihir ledakan. Oh, 今日のはいい感じだな。ナイス爆裂。 Selama beberapa waktu ke depan, suasana kota memang jadi lebih aman berkat kehadiran petinggi Raja Iblis. Tapi secara mendadak lagi-lagi muncul sebuah misi darurat di mana para petualang diminta berkumpul di pintu gerbang karena kali ini mereka kedatangan sang petinggi Raja Iblis itu sendiri yang seorang dulahan. Dijelaskan, alasan kedatangan makhluk itu ke kota pemula adalah karena ia merasa kesal pada petualang yang setiap hari menghujani kastilnya dengan sihir ledakan, dan karena seisi kota juga hanya mengetahui satu orang yang menguasai sihir tersebut, otomatis Megumin lain dicurigai sebagai pelakunya. Megumi? お前が毎日俺の城に爆裂魔法ぶち込んでくる大バカ者か! Sebenarnya, tujuan kedatangan dulahan hanya berniat meminta Megumin untuk berhenti menghujani kastilnya dengan sihir ledakan. Tapi bukannya menurut perkataan sang iblis, Megumin malah dengan lantang menyatakan kalau ia tak akan berhenti, apalagi gadis itu semakin besar kepala ketika Aqua juga ikut maju untuk membantu. Sehingga alih-alih datang hanya untuk memberikan peringatan, dulahan pun pada akhirnya terpaksa menggunakan sedikit kekuatan agar dapat memberi efek jerah pada gadis tersebut. Tapi tiba-tiba... 間に合わんよ。お前は1週間後に死ぬだろう。 Ya, entah memang sengaja ingin terkena kutukan atau demi melindungi Megumin, Darkness lah yang pada akhirnya terkena serangan. Dan sesuai namanya, serangan tadi akan membuat orang yang menjadi target meninggal dalam kurun waktu 1 minggu. Serta apabila Megumin ingin menyelamatkan Darkness, ia diminta untuk datang langsung ke kastil menemui dulahan. Tapi mampukah Megumin sekalipun ikut ditemani oleh Kazuma memasuki wilayah musuh yang pastinya dipenuhi dengan banyak monster? やめるんだ2人とも。セイクリットブレイクスペル。 Untuk pertama kali semenjak datang ke Isekai, di momen inilah Aqua menunjukkan kegunaannya sebagai seorang dewi, yang mana berkat kekuatan sucinya, ia pun berhasil mengangkat kutukan dulahan, yang otomatis langsung dicap sebagai pahlawan oleh kebanyakan petualang di sana. Iyo, 勝利の花鳥風月。 1 minggu setelah kejadian kedatangan dulahan, seperti biasa terlihat Kazuma bersama partinya sedang nongki di guild, di mana karena sudah tak tahan menganggur perihal belum ada misi yang baru, Aqua pun menyarankan untuk mengambil misi walau agak sedikit sulit. Dan misi yang dipilih adalah memurnikan air danau karena bagi Dewi sekelas Aqua, ia cukup berendam dalam air meski harus makan waktu selama setengah hari. Maka selama proses itu pula, tugas Kazuma serta yang lain adalah melindungi Aqua agar tidak diserang oleh monster. Akan tetapi, tampaknya Lord kita memiliki ide lain untuk mengakali hal tersebut. Lantas, dengan masuk ke dalam kurungan, Aqua hanya perlu direndam ke bagian tepi danau, yang dengan begitu apabila ada monster yang muncul, mereka tidak akan bisa masuk atau menyerang Aqua. Sementara tugas Kazuma serta yang lain cukup tinggal menunggu sampai proses pemurnian selesai. Aqua! 何かあったら言えよ! 檻ごと引き上げてやるから! 私、出汁を取られてる紅茶のティーバッグの気分なんですけど。 Pada awalnya, tak ada apapun yang terjadi seperti tanda-tanda kehadiran monster, kecuali Aqua yang gabut karena bosan menunggu. Tapi di saat Kazuma serta yang lain mengira misi kali ini akan berjalan mulus sampai selesai, secara mendadak mulai muncul sekawanan buaya mendekati jeruji Aqua, kemudian mulai menggigit secara bersamaan, bahkan ada yang memutar kerangkeng mencoba untuk merusak benda tersebut. Sehingga Aqua yang di dalam otomatis langsung mengeluarkan semua kemampuannya agar dapat segera menyelesaikan misi. Dan meski sempat ditawari untuk berhenti, Aqua menolak untuk menyerah perihal tugasnya sudah separuh jalan.
Singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, terlihat danau kini sudah jernih kembali, di mana karena Kazuma serta yang lain tidak melakukan apa-apa, mereka pun berencana memberikan sebuah hadiah dari misi kali ini pada Aqua. Namun selain mendapat hadiah dari misi, Aqua juga mendapat hal lain, yakni sebuah trauma yang mana Dewi itu menolak untuk keluar dari kerangkeng, menganggap dunia luar terlalu berbahaya untuknya. どうやら今回のクエストはまたアクアにトラウマを植え付けたようだ。 Berpindah dari cerita utama, perkenalkan seorang petualang bernama Mitsurugi Kiyoya, di mana sama seperti Kazuma, ia merupakan seorang reinkarnator yang dibimbing oleh Aqua. Tapi bedanya dengan Lord kita, ia membawa sebuah pedang overpower yang otomatis membuat hidupnya berjalan mulus, berbanding terbalik dengan Kazuma yang literally mulai dari nol. Dan secara kebetulan ketika sedang berjalan di kota, tak sengaja ia melihat grup Kazuma sedang membawa sang dewi dalam kerangkeng seolah-olah Aqua adalah seekor monster. Sontak saat melihat kejadian itu, Kiyoya pun langsung merobek jeruji besi guna mengeluarkan sang dewi dari sana. Sementara Aqua yang sedari tadi masih trauma langsung kembali seperti semula ketika ia dipanggil sebagai dewi, karena ternyata gadis itu hanya lupa dengan jati dirinya. Akan tetapi setelah dijelaskan semuanya oleh Kazuma, Kiyoya pun otomatis tak terima karena bisa-bisanya ia membawa seorang dewi turun ke dunia, apalagi setelah tahu bagaimana cara Kazuma memperlakukan dewi tersebut. Lalu puncaknya adalah Kiyoya dengan lantang menantang Kazuma untuk berduel. Tapi bagaimanakah cara seorang Kazuma yang tak punya kekuatan OP mengalahkan seorang cheater? 僕が勝ったらアクア様を譲ってくれ。よし乗った。行くぞー。ちょっと待って。Tak berhenti sampai di situ, rekan-rekan Kiyoya yang tak terima pemimpin mereka dikalahkan dengan cara kotor pun berniat ikut mengajak Kazuma untuk berduel. Yang ajakan tersebut tentu dengan senang hati diterima, apalagi Kazuma bermaksud melancarkan jurus andalan yang hal itu ia jelaskan sambil mengintimidasi lawan menggunakan jari jemarinya, dan pada akhirnya hal itu pun membuat mereka lari ketakutan. 公衆の面前で俺のスティールが炸裂するぞ。ほほほれほほほれ。あ、いや。 Keesokan harinya, dengan masih berlokasi di guild, terlihat Aqua yang kembali ribut dengan resepsionis perkara hadiah misi kemarin habis untuk membayar biaya reparasi jeruji besi ulah dari Kiyoya yang merobek paksa benda tersebut. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba, muncul Kiyoya di sana yang spontan ditinju oleh Aqua meminta ganti rugi atas perbuatannya kemarin. Kembali ke topik, tujuan kedatangan Kiyoya adalah untuk meminta maaf serta memohon agar Kazuma mengembalikan pedangnya. Tapi seperti yang bisa dilihat, benda tersebut tak ada lagi di sekitar Kazuma, sebab ternyata telah ia gadaikan karena hanya Kiyoya saja yang bisa menggunakan pedang tersebut. Sama seperti tempo hari kemarin, di pintu gerbang sudah hadir sosok Dulahan, murka karena Megumin masih terus menembakkan sihir ledakan yang rupanya ia diam-diam dibantu oleh Aqua. Terutama sang Dulahan bernama Verdia itu kesal perihal mereka tak berjuang untuk datang ke kastil dan menganggap sengaja membiarkan Darkness untuk mati terkena kutukan. Tapi betapa terkejutnya sang Dulahan itu ketika melihat Darkness masih berdiri dengan kondisi sehat walafiat. 駆け出しの冒険者の魔法が通用。 Sontak tak menyangka serangan dari seorang petualang yang dikira masih pemula dapat begitu berdampak pada dirinya. Verdia pun tak ambil pusing dengan langsung turun tangan, di mana ia memanggil pasukan undead lalu memerintahkan mereka untuk menghabisi seluruh penduduk kota. Namun bukannya menyerang para petualang, pasukan undead itu lebih tertarik pada Aqua, bermaksud meminta pertolongan pada sang dewi agar membebaskan mereka dari belenggu keabadian.
Akan tetapi dikarenakan jumlah yang terlalu banyak, Aqua tak sanggup jika harus mengistirahatkan mereka satu persatu, yang mana ia berlari ke arah Kazuma bermaksud meminta bantuan untuk mengatasi situasi sekarang. Dan ternyata Lord kita sudah memikirkan sebuah ide, di mana mereka lalu menggiring pasukan undead itu ke arah Verdia, lalu meminta Megumin untuk merapalkan sihir ledakan guna menyerang mereka semua sekaligus. Meski serangan tersebut berhasil membantai habis seluruh pasukan undead, namun tampaknya masih belum cukup kuat untuk mengalahkan seorang jenderal Raja Iblis. Ditambah situasi semakin diperburuk mengingat kondisi Megumin yang tak bisa bergerak untuk sementara, apalagi ketika ada beberapa petualang mencoba maju mengeroyok sang dulahan yang dikira sudah melemah, mereka yang justru dibantai habis oleh Verdia seolah tak ada artinya. Nah, sebenarnya masih ada satu orang lagi yang diangan-angan dapat seimbang atau lebih kuat melawan Verdia, yakni Mitsurugi Kyoya yang bergelar sebagai pahlawan. Tapi kembali lagi karena ulah Kazuma sendiri yang telah menjual pedangnya, remaja itu pun baru menyadari betapa gawatnya situasi sekarang. Lantas sembari ditahan oleh Darkness serta dibantu dengan serangan sihir dari para petualang lain, Kazuma pun mencoba putar otak sambil mengamati situasi mencari celah di mana titik kelemahan seorang dulahan. Dan ketika Kazuma menyadari saat Verdia menghindar dari sihir air meski tak seberapa, Kazuma pun langsung meminta seluruh petualang menggunakan sihir air dengan ditembakkan secara babi buta, kemudian dilanjutkan dengan sihir es agar mengunci pergerakan, yang semua itu Kazuma lakukan demi dapat melancarkan jurus andalannya. Sayangnya, meski sudah bertaruh dengan poin keberuntungannya yang tinggi, masih terdapat perbedaan signifikan antara Kazuma dengan Verdia. Dan di saat sudah buntu harus bagaimana, disitulah Kazuma baru mengetahui kalau Aqua mampu melancarkan sihir air skala besar sekelas dengan tsunami, apalagi air yang dikeluarkan bukanlah air biasa, melainkan air suci yang tentu sangat berefek pada Verdia, mengingat dirinya yang berstatus sebagai undead. Tapi tak hanya Verdia saja yang harus menerima serangan, di mana karena saking banyak air yang muncul, otomatis langsung menyapu sekitar termasuk para petualang serta menghancurkan pintu gerbang kota. Namun seperti kata pepatah, orang jahat sulit diterima bumi, Verdia ternyata masih belum dapat dikalahkan, dan karena kini kondisinya sudah melemah, Kazuma kembali berniat melancarkan steel, tapi apakah kalinya akan berefek? Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him cook! Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, Kazuma pun berhasil menstil kepala dari seorang dulahan yang lalu dijadikan sebagai bola oleh para petualang sebelum akhirnya benar-benar dipulangkan ke alam baka oleh Aqua. Berkat aksi dari grup Kazuma dan kawan-kawan karena telah mengalahkan seorang jenderal Raja Iblis, mereka pun dihadiahi uang tunai sebanyak 300 juta eris yang ketika sudah senang merasa akan mulai hidup sejahtera, ekspektasi tersebut harus kandas ketika sang resepsionis juga meminta biaya ganti rugi atas banjir yang dibuat Aqua sebesar 340 juta, yang berarti mereka berhutang 40 juta, sehingga perjalanan Kazuma sebagai petualang tentu masih sangat panjang. Kemudian cerita memasuki latar musim dingin, di mana seperti yang kita tahu karena penghasilan Kazuma sebagai petualang masih belum stabil, apalagi kini tengah terlilit hutang, remaja itu pun masih tinggal di kandang kuda bersama Aqua. Tapi setiap hari pula, Kazuma harus menahan suhu dingin yang ekstrim, dan puncaknya adalah ketika baju olahraganya hendak dibakar oleh Aqua demi menjaga api agar tetap menyala,
yang beruntung berhasil dihentikan oleh Kazuma. Lantas, demi memperluas peluang apa saja yang bisa dilakukan selama pertempuran, Kazuma pun mengajak Aqua ke sebuah toko yang dikelola oleh seorang lich atau penguasa kematian bernama Whis. Dijelaskan, meski menyandang status sebagai lich, tapi Whis adalah seorang lich yang baik, di mana setiap malam ia selalu pergi ke kuburan demi membantu mengistirahatkan arwah gentayangan. Kembali ke timeline, tentu saja sedikit terjadi keributan antara Aqua yang seorang dewi dengan Whis yang seorang lich. Tapi hal tersebut berhasil dilerai oleh Kazuma karena ternyata maksud kedatangan remaja itu ke tempat Whis adalah untuk memintanya mengajari sebuah skill yang mana karena kebanyakan petualang jarang mempelajari skill undead, apalagi melihat kemampuan bertarung Verdia yang juga seorang undead dirasa sangat overpower, Kazuma berharap dengan skill tersebut ia bisa membuka potensi baru yang ada dalam dirinya. Membicarakan soal Verdia, Whis secara terang-terangan bilang kalau ia mengenal sosok Verdia, di mana sewaktu dulu saat masih menjabat sebagai salah satu jenderal Raja Iblis, Verdia dikenal sebagai sosok mesum, di mana kesatria itu suka melempar kepalanya menggelinding di lantai agar dapat mengintip isi rok Whis. Tapi lagi-lagi saat mendengar Whis yang ternyata adalah seorang kaki tangan Raja Iblis, Aqua pun spontan menangkap gadis itu, bermaksud menyerahkannya ke guild demi melunasi hutang mereka. Namun hal itu dicegah karena Whis hanya berperan memasang pelindung agar kastil Raja Iblis menjadi tidak terlihat serta tak pernah menyakiti manusia. Singkat cerita, Kazuma pun berhasil mempelajari sebuah skill bernama Drain Touch, di mana skill tersebut berfungsi menghisap mana dari target dan mananya bisa digunakan untuk diri sendiri atau ditransfer ke orang lain. Dan tentu hal tersebut akan sangat membantu mengingat Megumin yang selalu tumbang sehabis menggunakan sihir ledakan. Tapi tak lama kemudian, masuk seorang pria parubaya ke toko bermaksud meminta Whis menyelesaikan suatu pekerjaan. Dijelaskan, pekerjaannya adalah untuk mengusir arwah gentayangan di suatu rumah, di mana meski berulang kali dilakukan pengusiran, arwahnya selalu kembali ke rumah tersebut karena jarang ditempati. Dan jika pengusiran kali ini berhasil, sang pemilik bersedia membiarkan Kazuma yang degeng untuk tinggal, hitung-hitung bisa sekalian merawat rumahnya. Maka dari itu, misi kali ini adalah kesempatan emas bagi Kazuma bersama Aqua agar bisa pindah dari kandang kuda ke tempat tinggal lebih layak yang bisa disebut dengan rumah. Selayaknya orang baru pindah, mereka pun bersih-bersih bangunan terbengkalai itu agar layak untuk ditinggali. Dan sama sekali tak ada kejanggalan kecuali Aqua yang masih saja melakukan penerawangan tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. Kemudian malam harinya saat Kazuma sedang beristirahat di kamar barunya, tak sengaja ia terbangun karena ingin pergi ke toilet, tapi disitulah ia melihat ada sebuah boneka duduk di bangku menatapnya yang mana sebelumnya tak ada di sana. Sontak merasa rumah ini benar-benar angker, Kazuma pun bergegas lari ke kamar Aqua, yang sesampainya di sana ia justru bertemu dengan Megumin karena juga habis mengalami hal serupa seperti Kazuma. Dan lebih parahnya lagi, mereka berdua sedang kebelet ingin pergi ke toilet. Alhasil, alih-alih mencari di mana keberadaan Aqua, Kazuma pun terpaksa harus menemani loli itu ke toilet. Dan sepanjang Kazuma menunggu, ia terus diajak bicara oleh Megumin, takut apabila Kazuma meninggalkannya sendirian di sana. Tapi mendadak di pojok ruangan mulai terlihat para boneka bermunculan yang otomatis membuat Kazuma meminta Megumin untuk segera pergi. Semakin malam waktu berlalu, semakin sadar pula Kazuma betapa angkernya rumah tersebut. Di mana pada akhirnya Kazuma bersama Megumin pun bersembunyi di sebuah ruangan menunggu sampai Aqua datang menjemput mereka.
Namun masalahnya Kazuma sudah tak tahan ingin pipis, mana lagi dari luar pintu mulai digedor-gedor dengan cukup kuat mencoba untuk masuk sehingga tak ada pilihan lain bagi Kazuma untuk menghadapinya secara langsung. Nah, sebenarnya ada alasan kenapa meski berulang kali melakukan pengusiran, Aqua di rumah itu tak kunjung berkurang, di mana penyebab utamanya kembali pada Aqua, yang jika kalian ingat Whis bertugas membimbing Aqua gentayangan kembali ke alam baka, Aqua yang malas jika harus melakukan hal tersebut pun memasang penghalang di kuburan yang membuat para roh pun tak bisa kembali ke tempat peristirahatan mereka, sehingga beralih ke bangunan terdekat yang tak lain adalah rumah Kazuma sekarang. Dan meski kali ini mereka juga mendapat hadiah karena telah menyelesaikan misi, Kazuma bersama Aqua pun otomatis menolak akibat merasa bersalah. Beberapa waktu setelahnya saat sedang bersantai di sofa sambil menghangatkan badan di perapian, Kazuma yang seharusnya bersyukur kini mempunyai tempat tinggal nyaman serta beberapa orang yang bisa dianggap sebagai keluarga, pemuda itu justru tetap merasa ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Di mana Kazuma lalu keluar bermaksud menjernihkan pikiran, tapi tak sengaja ia melihat dua petualang lain seumuran seperti dirinya bernama Kate dan Das, di mana mereka terlihat mencurigakan yang ternyata kedua pemuda itu tengah melihat sebuah toko yang baru-baru ini dibuka oleh para sukubus serta mengajak Kazuma untuk ikut masuk bersama mereka. サキバスたちがこっそり経営してるいい夢を見させてくれる店の話を知ってるか？詳しく。 Dijelaskan, sukubus adalah iblis perempuan yang biasanya berparas cantik dan kerap menggoda laki-laki dengan menghisap daya hidupnya untuk dijadikan makanan. Dan tentu sebagai petualang, Kazuma paham betul dengan hal tersebut, tapi betapa kagumnya ketika memasuki toko karena begitu banyak para sukubus bertebaran dengan pakaian minim menawarkan jasa mereka pada para petualang yang kesepian. Dan tak lama datang 3 kakak-kakak sukubus melayani Kazuma serta teman-temannya. Nah, layanan yang dimaksud di sini adalah memberikan mimpi indah pada para petualang, di mana mimpi tersebut bisa di-request sesuka hati. Contohnya pelanggan bisa men-setting alur cerita, latar, bahkan katanya mampu mengambil wujud karakter yang tidak nyata seperti waifu kalian demi memberikan pengalaman tak terlupakan pada pelanggan mereka. Dan lagi-lagi karena ini hanya sebatas mimpi, tentu tidak akan melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. 大丈夫なんですか？その条例とかいろいろ。なんていうか。ありません。お好みでどうぞ。そう、夢なら何も問題ない。よし、了解です。 Singkat cerita, sekembalinya ke rumah, akibat deg-degan tak sabar dengan mimpi indah malam ini, hal tersebut membuat Lord kita jadi tak bisa memejamkan mata. Yang lalu ia memutuskan untuk bebersih dan tanpa sengaja malah tertidur di sana. Akan tetapi, tak lama remaja itu lalu terbangun ketika mendengar pintu dibuka yang ternyata adalah Darkness datang berniat untuk mandi. Nah, karena mengira dirinya sedang berada di dunia mimpi, apalagi kriteria yang diminta dirasa cocok dengan Darkness, pemuda itu pun mengira kalau ia sedang berada dalam skenario buatannya. Tapi untuk Darkness sendiri yang tak mengerti tentu merasa aneh dengan sikap Kazuma, mengira ia sedang kerasukan sesuatu. 今夜は本当に月が綺麗。よう。 Lantas berhubung menganggap semuanya adalah mimpi, Kazuma pun mulai memberikan perintah pada Darkness seperti membersihkan punggungnya, dan meski di situasi normal hal tersebut biasanya tentu ditolak, kali ini Darkness justru menuruti perintah yang membuat Kazuma pun semakin yakin kalau ini semua hanya mimpi. Tapi sayang sebelum berlanjut lebih jauh, momen tersebut dikacaukan oleh suara Aqua yang ternyata ketika dihampiri, gadis itu berhasil menangkap penyusup yakni sukubus pesanan Kazuma. Sontak sadar dengan kejadian di kamar mandi barusan adalah nyata, apalagi jika sukubus tersebut sampai membeberkan semuanya, maka nasib Kazuma pasti akan tamat. Maka satu-satunya jalan terbaik adalah dengan membantu sukubus itu melarikan diri, berpura-pura kalau dirinya masih sedang berada dalam kendali iblis penggoda tersebut. Ace.
Di suatu pagi yang cerah, tepatnya saat Kazuma sedang diinterogasi oleh Darkness apakah ia ingat dengan kejadian semalam atau tidak, suasana yang tadinya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi tegang ketika mendadak terdengar alarm peringatan darurat memberitahu kalau benteng bergerak atau destroyer tengah menuju ke kota mereka. Yang dimana hal itu pun menyebabkan kepanikan pada seluruh penduduk kota, termasuk Aqua yang langsung mengungsikan barang-barang berharga bermaksud kabur dari sana. Namun beda hal dengan Kazuma yang tak terima jika mereka harus pergi, padahal sudah susah payah memperoleh rumah tempat tinggal mereka sekarang. Dijelaskan, Destroyer merupakan sebuah benteng diciptakan oleh suatu kerajaan pada zaman dulu, di mana awal mula dibuatnya bertujuan menjadi senjata tak tertandingi, tapi berujung malah lepas kendali sehingga menghancurkan satu negeri, serta apapun yang dilewati oleh Destroyer pasti akan rata dengan tanah. Dan kali ini benda pembawa malapetaka itu tengah menuju ke kota mereka, sehingga Guel pun memberi misi darurat pada semua petualang demi menghentikan senjata kuno tersebut. Untungnya di pihak petualang mereka didukung dengan kehadiran dari sosok Aqua, di mana digadang-gadang Dewi itu mampu menghancurkan lapisan pelindung dari Destroyer yang dengan begitu menyebabkannya jadi rentan terkena serangan, terutama sihir ledakan Megumin yang memiliki daya hancur paling besar. Dan tak hanya Megumin, Whis sebagai sesama pengguna sihir ledakan juga mengajukan diri untuk ikut. Sembari para petualang bersama para pekerja melakukan persiapan, Darkness justru maju ke barisan paling depan seorang diri, di mana Kazuma yang mengira sifat masukis gadis itu kembali kambuh mengajaknya untuk berkumpul bersama yang lain di baris belakang. Namun bukan itu alasan utama Darkness berdiri di sana, karena ternyata Darkness merupakan putri dari keluarga bangsawan yang memimpin kota Axel, di mana nama asli Darkness adalah Dustinus Fort Latina. Sehingga karena sudah menjadi kewajiban bagi penguasa kota untuk memimpin di baris paling depan, Darkness pun kekeh untuk tetap berdiri di sana, terutama gadis itu merasakan adrenalinnya mulai terpacu karena akan berhadapan dengan sebuah senjata legendaris. Nah, sesuai rencana, di mana pertama-tama serangan pembuka diawali oleh sihir Aqua untuk memecah barrier atau pelindung dari sang Destroyer. Dan ketika perisainya pecah, barulah di situ senjata pamungkas diluncurkan, yakni sihir ledakan Whis serta Megumin yang digabung menjadi sebuah serangan utuh, sehingga tentunya akan memiliki daya hancur yang sangat kuat. Akan tetapi, meski mereka berhasil memberikan serangan telak pada benda disebut benteng bergerak itu, secara tak terduga hal tersebut justru memicu mekanisme penghancuran diri, dan diperkirakan daya ledaknya akan menghancurkan area sekitar termasuk wilayah kota sampai tak bersisa. Sehingga kebanyakan petualang mendengar hal itu pun lari pontang-panting menyelamatkan diri, terkecuali Darkness yang justru berniat maju menahan ledakan dengan tubuhnya. Tapi para petualang lain yang melihat hal itu malah mengira Darkness belum kehilangan harapan dan berniat menghancurkan inti dari benteng itu sebelum sempat meledak. Di mana mereka yang termotivasi pun berbondong-bondong ikut masuk mengikuti Darkness dari belakang. Singkat cerita, sampainya di ruang kendali, di sana mereka menemukan sosok jasad yang diklaim sebagai penemu dari benteng bergerak ini. Di mana menurut buku catatan yang ditulis, pada mulanya ia merupakan seorang penemu di kerajaan kuno, lalu suatu hari diminta untuk membuat senjata terkuat tapi malah tak sengaja membuat benda itu lepas kendali sehingga karena juga tak bisa melakukan apa-apa, sang penemu pun memutuskan untuk tetap berada di sana sampai akhir hayatnya. Lantas, untuk inti dari benteng bergerak itu sendiri, berhubung tak ada cara untuk menonaktifkan atau mematikan benda tersebut, Whis pun mengajukan cara yakni dengan menteleportasi benda itu, tapi masalahnya sihir teleportasi akan mengirim inti tersebut secara acak dan gadis itu khawatir apabila nantinya malah terkirim ke suatu kota serta malah menyebabkan jatuh korban jiwa. Tapi karena inti itu sudah sangat merah seperti akan meledak, Kazuma pun dengan berani akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu mengingat remaja itu memiliki poin keberuntungan yang tinggi. Sehingga berkat kata-kata penenang dari Kazuma,
Whis pun akhirnya setuju menggunakan sihir teleportasi. テレポート。自爆キ Pada akhirnya, berkat kerjasama semuanya, benteng bergerak destroyer pun berhasil dihentikan dan semua pun kembali damai seperti semula. Di mana terlihat anak-anak tengah bermain dengan riang gembira, para petualang beraktivitas seperti biasa, serta tampak juga Mitsurugi yang kini mulai merasakan apa yang Kazuma alami sebelumnya. Tapi beda hal untuk Kazuma sendiri karena di saat petugas dari ibu kota datang mencari mereka, dikira akan diberi hadiah karena telah menghentikan destroyer. Faktanya Kazuma justru dijadikan kriminal karena inti dari destroyer yang diteleportasi justru meledakkan rumah di kediaman seorang bangsawan. ああ、神様。もし次に異世界へ行く機会ができたなら、俺がかっこよく活躍できる、そんな素晴らしい世界に行けますように。 Tamat. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Konosuba kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore dewa. Matane.